Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ilahi anta maksudi wa ridha makruhi. Kepada para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah kita dapat bertemu lagi dalam channel kami ini Syekh Milik. Kali ini kami akan mengurai tentang perbedaan atau penjelasan tentang Nabiullah Muhammad dan Rasulullah Muhammad. Menurut penjelasan dalam kami mengaji di bangku madrasah diniyah dulu tentang pelajaran tauhid, itu ada perbedaan Nabi dan Rasul. Nabi adalah seorang yang diberi wahyu dan tidak wajib untuk menyampaikan ke umat. Dan Rasul adalah seorang yang diberi wahyu oleh Allah dan wajib menyampaikan ke umat. Dalam penjelasan tentang ilmu tasawuf, ilmu yang berbasis hakikat tentunya, telah kita mengancik dalam kitab beragama, yaitu ke syariat, terus ditingkatkan ke hakikat dengan melalui tarekat. Itu juga ada penjelasan tentang perbedaan antara Nabiullah Muhammad dan Rasulullah Muhammad. Yang namanya Nabiullah Muhammad adalah manusianya, seorang Nabi bin Abdullah bin Abdul Muttalib, manusianya. Yang namanya Rasulullah Muhammad adalah pangkatnya atau jabatannya, atau di situ adalah nurnya Allah yang menempati pada seorang manusia yang berupa Nabi itu sendiri. Artinya apa? Rasulullah Muhammad itu adalah tidak manusia. Rasulullah itu artinya tidak manusia. Maka dari itu tidak akan mati ya. Nah, yang namanya utusan nurnya Allah itu tidak akan mati, tidak akan ada habisnya. Sampai kiamat pun masih selagi di dunia ini masih. Saya kiaskan sebagaimana presiden dan yang menempati pada jabatan seorang manusia, yang manusianya adalah, kalau presiden kita adalah Bapak Prabowo, presidennya itu adalah jabatan yang menempati pada Bapak Prabowo itu. Artinya apa? Jabatan itu tidak manusia. Maka presiden itu selalu ada pada tiap-tiap zaman. Mulai Republik Indonesia dipejabat oleh Bapak Presiden Soekarno, terus berturut-turut menurut pilihan
rakyat sampai sekarang yang namanya jabatan itu terus ada dan itu tidak manusia. Saya beri penjelasan, saya kiaskan tentang itu supaya akan mudah difahami. Jadi Rasulullah itu tidak manusia, akan menempati pada seorang nabi yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dalam ayat juga dijelaskan, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Tidaklah Muhammad itu salah satu jadi lelaki, bapak lelakimu, aba ahadin min rijalikum, bapak dari salah satu kaum lelakimu itu tidak. Tapi dia adalah Rasulullah, walakin Rasulullah. Ini ayat menjelaskan tentang Rasul Muhammad. Wa khataman nabiyyin, dan Muhammad itu menjadi penutupnya para nabi-nabi. Artinya sekarang tidak ada nabi, tapi Rasul ada. Rasul ada, utusan Allah itu ada, tapi tidak menempati pada nabi karena nabi sudah tertutup, ditutup, disempurnakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Utusan terus ada, tapi menempati pada wali pilihannya Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menempati pada nabi. Wali yang mursyida, wali yang mursyida, wali kulli ummatir rasul, ayatnya. Tiap-tiap umat itu ada utusan. Wali kulli ummatir rasul, tiap-tiap zamannya umat. Saya katakan umat karena umat itu hidup pada zaman yang sendiri. Tiap-tiap zamannya umat itu ada utusan. Wa'lamu anna fikum Rasulullah, ketahuilah sesungguhnya di tengah-tengah kamu itu juga ada utusan. Nah, itu dalil ayatnya seperti itu. Jadi tiap-tiap zaman itu ada utusan. Sampai sekarang pun juga ada utusan, tapi utusan itu adalah tidak nabi karena nabi sudah dipungkasi, disempurnakan oleh Nabi Muhammad. Yang ada adalah seorang yang dipilih Allah untuk ditempati oleh nur Allah. Ya, siapa itu? Wali yang mursyida. Wa may yudlilillahu falan tajida lahu waliyan mursyida. Wali mursyid, wali yang menunjukkan. Wa may yudlilillahu falan tajida lahu waliyan mursyida. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Ayatnya seperti itu di surat Al-Kahfi. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Orang yang disesatkan Allah, maka hidupnya tidak dibimbing oleh seorang yang membimbing, tidak dibina oleh seorang wali mursyid. Itulah utusan yang membacakan ayat-ayat khotim atau kitab-kitab khotim yang tidak berlafal dan berhuruf, tapi bisa dibaca. Sebagaimana dalam syairnya Gus Dur, ya, Al-Quran khotim wali wahyu minul ya, tanpa dinulis bisa diwaca. Yang bisa membacakan Quran khotim, yang tidak bisa, yang tidak ada tulisannya tapi tidak dibaca, itulah ruhnya Al-Quran. Itu yang bisa membaca adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membacakan pada
pada umat. Jadi temuilah utusan itu di tiap-tiap zaman itu ada. Di tiap-tiap zaman itu ada utusan. Maka temuilah utusan itu. Dia tidak nabi, tapi utusan yang mempersatukan seluruh umat, bahkan seluruh umat beragama. Utusan itu bisa menunjukkan atau mengenalkan kepada Yang Maha Kuasa. Utusan di akhir zaman, tiap-tiap umat itu ada utusan, bahkan zaman sekarang pun ada utusan. Dia yang bisa menunjukkan, menuntun umat untuk mengenalkan kepada Yang Maha Kuasa. Apapun latar belakang agamamu, latar belakang keyakinanmu, maka carilah tiap-tiap zaman itu ada utusan. Itu yang dikabarkan oleh semua agama, bahwa di akhir zaman ada utusan walinya Allah yang menuntun, mengenalkan umat untuk mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Supaya manusia itu dalam beragama supaya mengenal kepada Tuhannya. Tidak ada artinya orang beragama kalau tidak mengenal kepada Tuhan. Itu apa artinya beragama? Maka dari itu beragama, yang nama beragama adalah orang yang sudah mengenal kepada Tuhan. Untuk bisa mengenal kepada Tuhan tidak bisa mengenal sendiri. Artinya harus ada yang membimbing, guru rohani, guru cahaya yang di tiap-tiap zaman itu ada. Carilah guru cahaya itu. Cukup sekian dari kami, semoga bermanfaat. Ini adalah urian-urian tentang Thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah yang waris, Naqsabandiyah Khalidiyah Nusantara yang waris, kata gurunya guru kami, satu-satunya yang ada di dunia ini, yang mana yang waris hanyalah hanya satu. Cukup sekian, mohon maaf yang besar-besar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.